Halo ya, Alhamdulillah, ini sudah mulai. Alhamdulillah, ya Irwan. Kita sempat panik soalnya ya Irwan khawatir nggak ngerti tentang bagaimana join bareng. Hah? Halo? Halo, Nggak ada suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayah. Sehat ayah ya? Alhamdulillah, Iya Alhamdulillah, gitu, Rabbil gitu. Alamin. Masya Allah. Tampilan agak muda setelah lama kita berpisah Eh, ya. Masya iya, Allah. iya, karena memang Hmm. lagi stay at home, Oh, stay at home gitu ya. stay at home. Ya, Iya. Alhamdulillah, Stay at mudah-mudahan. home itu memang Hmm. kan banyak hal yang karena apa ya, banyak hal yang jadi puritan. Jadi puritan itu banyak. Oh. Nah, jadi misalnya Puritan itu biasanya yang bunyi kalau di parkiran tuh. puritan itu, Oh, puritan, puritan. Oh puritan. gitu ya. Alhamdulillah, Iya, ayah ngerti puritan. juga. Itu biasanya Iya, bercandaan generasi milenial. Ayah masih ngerti iya. biasanya. Gini, Kita mau Alhamdulillah. diskusi apa nih sekarang, Jo? Malam ini. Malam ini kita akan Mm-mm. bicara yang lagi viral nih ya. Dan mungkin ini Kok challenge Ajo buat nggak ayah. kelihatan wajahnya? Oh ya, oh, kelihatan. Udah cukup. Udah. Jadi malam ini ayah Oh, kita akan bicara tentang yang lagi viral banget nih. Yaitu masalah Bunda hmm. Aisyah ya. Trending di Oh, YouTube dan mungkin saya iya iya. menawarkan kepada ayah karena ini momen ini ada follower atau viewers sekitar 57 orang. Ayah mau mencoba menyanyikan lagu Bunda Aisyah mungkin beberapa bait. Iya, Ini iya. tantangan buat ayah Irwan mau buat membuat covernya juga buat nanti viewers di YouTube naik lah ya. Saya Ada khawatirnya viewer di YouTube malah mengundurkan diri, Bang. Jadi malah menyesal itu ya. sebenarnya itu apa? Lagu atau apa ya sebenarnya itu? Ya, jadi buat mungkin pengetahuan buat teman-teman, buat Ayah Irwan juga. Jadi sebenarnya lagu Bunda Aisyah yang viral ini terlepas kontroversi ya liriknya, sebenarnya memang Hmm. dibuat oleh salah satu band di Malaysia namanya Projector Band yang tahun 2017 sempat membuat lagu berjudulnya Aisyah. Tapi Aisyah dimaksud tuh kekasihnya yang mungkin dia cintai, yang dia merasa Oh, ketika pertemuannya itu kayaknya ada sesuatu yang berkesan gitu lah ya. Nah, iya sampai iya ya iya. itu sekedar menguap saja. Tahu-taunya Hmm. begitu tahun 2000 ada seorang yang Mister B itu dia memang terbiasa menggubah lagu. Dia punya istri namanya Aisyah. Dia bikinlah Iya iya. lirik berdasarkan hadis-hadis yang dia pelajari yang ya, sesuai dengan yang selama ini udah didengar. Nah, ternyata itu belum booming sampai akhirnya ada juga yang mengcovernya dari penyanyi Malaysia tahun 2017 belum booming. Begitu Sabian ya mengcovernya ternyata mulai meledak, Oh, barulah semua orang ikut mengcovernya. Makanya bahkan personil brother kita sudah ada yang mengcovernya kalau ayah. Kalau gitu, Kak Hilman Almadani. Tadi saya mau undang buat nyanyi bareng sama kita. Cuma saya khawatir ya suasana kita menjadi mengharu biru iya iya. gitu. Betul, Ya. betul. Mungkin begini setelah ini kita kan bahas Hmm. Bunda Aisyah, mungkin Ayah Irwan bisa berinspirasi buat bikin nanti lagu Bunda Khadijah gitu kan. Iya iya. Ada Bunda Hafsah gitu ya. Iya. Tapi Kalau bicaraan kita sebenarnya bukan tentang masalah lagunya ya, Ayah. Kita kan bicara dalam hal ini brother itu kan bahas tentang yang setiap fenomena yang viral dari sisi hmm, fathering, ayah. dari sisi Iya, pengasuhan. Kita iya iya. melihat ada hal yang mudah-mudahan jadi inspirasi, ya mungkin sebagai sebuah pelajaran buat Iya. penonton bahwa termasuk follower kita semua bahwa Bunda Aisyah yang selama ini yang viral ini mungkin kita bisa lihat apa yang bisa dipelajari kan dan ini memang karakter ya atau sifat yang harus dimiliki oleh wanita sejatinya. Kalau Iya dilihat dari iya. kecerdasan jelas beliau kan Hmm, ulamanya wanita ya guru iya iya. fikihnya beberapa sahabat bahkan ada sahabat Hmm, Urwah bin Zubair berguru langsung hmm, sama beliau sebada Rasulullah wafat. Mulai dari hmm, sifatnya yang menjaga kehormatan. Ada sebuah hadis sampai ke iya. Imam Hakim. Dan ini memang nanti ayah bisa memandangnya dari sisi Hmm, tentu ada hmm, seorang ayah hebat di belakangnya yang akan dibahas. Tapi iya sifat iya. yang luar biasa yang jarang diketahui bahwa sebada Rasulullah wafat, Aisyah berada di rumahnya, tidur di dalam bersama dengan jenazah Rasulullah yang ada di samping kamarnya. Kemudian setelah itu ayah yang wafat 2 tahun kemudian, ayahnya dikuburin juga di samping jenazahnya Rasul. Jadi
Ini tipikal wanita pemberani, bayangin tidur sama jenazah kan gitu ya. Kalau ada betul, wanita betul. tidur sama jenazah sekarang tuh udah ngeri, ini tidur sama jenazah ya, dikubur Iya, iya. maksudnya. Dan tapi Iya, yang iya. menarik itu ketika akhirnya Umar bin Khattab 10 tahun kemudian ingin juga minta dikubur di samping jenazah Rasulullah dan akhirnya diizinkan oleh Aisyah. Tapi yang menarik adalah Aisyah setelah Umar dikubur di dalam biliknya bersamping Rasulullah, Aisyah mengatakan dalam hadis Hakim, saya pada saat Umar dikubur di dalam kamar saya tidak pernah menampakkan aurat, bahkan saya menutup aurat saya rapat-rapat ya karena malu dengan jenazahnya Umar. Jadi Masya malu Allah. dengan jenazahnya Umar. Ini salah satu Salah ya. karakter ya, dia bilang ya madahol tuh saya tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali saya memakai pakaian yang rapat ya hayaan min Umar karena saya memiliki rasa malu dengan Umar bin Khattab, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini menjadi pelajaran penting, ternyata ada sifat Allah. yang kemuliaan seorang Aisyah yang mungkin menjadi pelajaran buat para wanita. Tapi mungkin Ayah Irwan, tentu dibalik ada seorang wanita yang luar biasa yaitu Bunda Aisyah, ada juga faktor pola asuhnya. Sebenarnya Ayah Irwan mungkin bisa berbagi, pastinya ini kan bermula dari ayah hebat, ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau kita belajar kan dari kesetiaan ayahnya kepada Rasulullah, maka belajarlah sang anak untuk setia juga kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, yang bisa ayah sampaikan dari sisi pengasuhan, sebenarnya bagaimana peran ayah mendidik anak wanitanya sehingga menjadi sosok yang luar biasa seperti ini. Gimana ya, Irwan? Iya, Ustaz Bendri. Jadi mungkin kita awali begini kali Ustaz Bendri ya, melihat fenomena yang viral ini. Sebelum sampai nanti kita hubungkan ke apa yang tadi Ustaz Bendri sampaikan. Betul. Tapi saya boleh minum ya, maaf ini fasilitas di studio sedikit. Dan ini ada banyak di belakang keren, nih. Keren. Keren kan gitu. Beda penampakannya kan. Nah, kalau begini lebih keren lagi. Atau begini lebih keren menutupi yang. Iya, ini keren lagi. Sambil ngopi kita nih. Siap. Lanjut Air. Cuman di sini nggak ada kopi nih. Ya wajar, memang itu kalau stay at home itu memang tergantung sih kualitas kita di rumah gitu ya. Bukan karena terlalu lama stay at home-nya. Iya. Ada pembuluh yang pecah soalnya, menyempit. Penyempitan pembuluh dompet. Iya. Jadi gini nih, Ustadz Ajo, kalau saya ngelihat fenomena ini, yang nyanyi ini ya. Jadi kalau yang nyanyi Aisyah ini, kalau saya melihatnya ada seorang ulama menyampaikan bahwa kita bisa bagi ada dua nih, dua bagian. Yang pertama namanya estetika, yang satu lagi etika. Wih, jadi mantap nih. Nah, itu dulu yang harus kita bicarakan. Jadi kalau mau berkarya atau mengapa-apa lagi, kita aktivis Islam misalnya gitu ya, apalagi kita mau melibatkan orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, orang yang kita Masya Allah gitu. Nah, kalau estetika itu pada prinsipnya dia boleh berubah-berubah, karena estetika itu hanya wasilah saja. Wasilah, tapi etika itu ya. Tapi etika itu nggak boleh. Etika itu konten. Nah, gitu. Jadi persoalan misalnya apa liriknya gitu, itu konten, itu etika gitu. Itu memang kalau saya juga memang kalau Aisyah, Bunda Aisyah digambarkan dengan hal-hal yang bersangkut dengan etika, itu persoalannya sudah persoalan serius gitu. Nah, kenapa begitu? Karena bagi kita Bunda Aisyah itu bukan orang yang biasa-biasa saja gitu loh. Gitu, Ustaz Bendri. Karena bagi kita Bunda Aisyah itu hampir sebagian besar buku-buku Tarbiyatun Nisa itu salah satu rujukannya adalah Bunda Aisyah. Ya, artinya beliau sebagai role model ya. Oh iya gitu. Jadi bagaimana banyak gitu ya, kalau kaum feminim itu mau jujur gitu, begitu banyak yang diambil dari cara pola berpikir Aisyah gitu. Bunda Masya Allah nih, yang secara
betul. gitu, zakiyah, hafalannya, apa ya, akhlaknya dan lain-lain gitu. Nah, nah Dan kalau ini saya, mungkin ya kalau masalah terkait etika sudah ya, artinya ini menjadi sebuah masukan sendiri buat siapapun yang ingin memberikan hasanah sejarah kepada kita, tetap menyampaikan lirik-lirik yang dibingkai oleh etika ya. Itu sudah sampai makanya tanah. betul. Hmm, Sebenarnya kaitannya adalah kaitan kenapa kita bicara estetika dan etika itu, kaitannya adalah penghormatan kita terhadap role model ini. betul. Nah, Iya. yang kita mau bahas hari ini, yang mau malam ini mau diskusikan malam ini gitu. Hmm, Bagaimana orang ini dalam tanda petik Bunda Aisyah ini menjadi panutan, jadi role model, hmm, itu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh, betul. apa Aja Mendri gitu. Karena Yang begini memang ayah ada ya, kalau kita juga memandang bahwa ada pihak-pihak yang tidak menyukai dalam tanda kutip ya profil Bunda Aisyah betul ini dan itu betul yang kita cegah ya untuk betul membuat sebuah statement atau sebuah betul kalimat ya. Tapi betul. banyak yang tidak menyadari bahwa salah satu statement Ayah Irwan menarik bahwa Bunda Aisyah ini adalah justru salah satu penyambung kalau bahasa salah satu ustadz yang pernah kami diskusi itu Mm, adalah mm, penyambung bagaimana kehidupan rumah tangga Rasul kepada umat. Maksudnya gini, mm, menikahnya Rasulullah dengan Bunda Aisyah adalah sebuah keberuntungan bagi umat. Kenapa? Karena mm, Rasulullah menikahi Aisyah di usia yang sangat muda, di mana iya, hafalannya lagi kuat-kuatnya, lagi betul cerdas-cerdasnya, dan betul. saat itu dinikahi dalam rangka untuk bisa mensegerakan bagaimana sih kehidupan Mm, dalam rumah tangga Rasul, dan itu hanya mm, disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar cerdas gitu. iya Makanya iya kalau iya. kita lihat hadis-hadis tentang kehidupan rumah tangga itu memang disampaikan Mm, oleh Bunda Aisyah mm, ini iya dan itu iya bagi iya. orang-orang yang hatinya mungkin dengki atau Mm, mungkin mm, memiliki niat untuk menjelek-jelekan menganggap bahwa bahkan ada yang menuduh Rasul pedofilian nauzubillah min zalik dan iya. itu yang sebenarnya tidak banyak yang mengetahui betapa justru ketika Rasul menikah sama Aisyah maka banyaklah kita belajar, oh begini loh cara Rasulullah mengelola Iya, iya. kecemburuan, oh begini loh Mm, cara Rasulullah mengelola misalnya ketika mm, ngambek, ketika ada yang marah, mm. ketika bermesraan. Ternyata lebih banyak kita dapatkan justru dari Iya, Aisyah. Bunda Aisyah Ummul Mukminin Mm, ya, radhiyallahu anha. mm. Nah, Ayirwan, nah Betul, ini Ayirwan ini kan betul. praktisi keayahan yang sudah melanglang buana. Saya tahu track record Ayah Irwan sudah mulai Malam, malam, berbagai macam dunia lah ya. Masuk dunia dalam berita kan gitu ya. Ayah Irwan dunia sudah gaib. ke luar biasa dunia gaib. Ya, termasuk ke melintas. Nah, Ayah Irwan pengalaman mengenai profil ya Bunda Aisyah ini, kalau kita lihat dari sudut pandang keayahan, sebenarnya sejauh mana peran ayah bisa atau memang sejatinya memang keberadaan Bunda Aisyah ini murni memang karena ya artinya tidak ada sama sekali campur tangan pengasuhan ayahnya. Bagaimana menurut Ayah Irwan Ya, sendiri? kalau saya ngelihat gini nih, Ustadz Benri, Mm-mm. Bunda Aisyah ini, saya nggak bicara karena nggak menguasai persoalan-persoalan siro, persoalan yang kisah-kisah itu ya, gitu. Tapi saya melihat gini, uh, Bunda Aisyah ini kan memang kita bisa melihat bagaimana membesarkan, menghebatkan anak perempuan. Mm-mm. Kemudian tujuan tarbiyatun nisa itu apa? Itu adanya adalah di Bunda Aisyah. Mm. Seperti sekarang misalnya begini, kadang-kadang ya saya mohon maaf kalau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Gitu. Kadang-kadang kita sangat teledor dalam membesarkan anak perempuan kita. Mm-mm. Karena roadmap kita punya anak perempuan, roadmap yang kita pasang itu roadmapnya kapitalis, bukan roadmap yang Mm. ada yang Oh, seperti Bunda Aisyah. udah agak serem Misalnya ya begini, Irwan, kalau udah ngomong kapitalis kita harus pakai enggak kapitalis dalam tanda lagi. petik lah, mungkin ini Oke, terus petik. Maksudnya gimana gini, ya, Pak? yang maksudnya gini, misalnya ke kita aja gitu ya, kita kadang-kadang jujur berpikir, punya anak, sudah Mm. ada roadmap yang sudah seperti roadmap itu sudah turun-temurun yang ada tercetak di kita gitu. Apa itu Mm. roadmapnya? Sederhananya begini, Mm. ini anak laki-laki, anak perempuan masuk TK, TK SD, SD SMP, Mm. SMP SMA, SMA perguruan tinggi. Mm. Perguruan tinggi dia bekerja gitu. Mm.
gitu. Anak perempuan nanti dia akan begini, akan begini. Nah, roadmap ini kan sudah jadi cetakan nih. Betul. Sudah menciptakan yang secara nggak sadar itu sudah internalize dalam diri kita gitu. Dalam kita membesarkan anak perempuan kita. Nah, Bunda Aisyah ini menurut saya adalah salah satu, kalau kita salah satu pelajarannya adalah di Indonesia. Kalau kita punya anak perempuan, kalau kita ingin mengembalikan kepada asolah pengasuhan anak perempuan, nah kita ngelihat Bunda Aisyah ini. Betul. Salah satu contoh ya. Menariknya Nah, bahwa misalnya, artinya Islam sendiri sebenarnya sudah menjadikan contoh-contoh di dalam Quran, hadis, dalam kasar sejarah Islam untuk ditiru kan ya. Bahwa mendidik anak laki-laki ada jalurnya, didik anak perempuan ada jalurnya, kan sesuatu yang berbeda, kan nggak boleh disamain. Apa yang sebenarnya menjadi titik poinnya Irwan, mendidik mendidik perempuan yang sejatinya di dalam Islam itu bagaimana? Ini buat masukan buat para viewers kita untuk bisa gini loh kalau didik perempuan. Iya, kalau kita ngelihat idealnya, kalau di fathering itu mungkin ayah dan bunda juga sudah lebih paham lah dari kita ya. Secara sederhananya kan begini, kalau anak laki-laki, anak perempuan di usia-usia yang di awal itu 0,7, 0,8 tahun itu kan memang cita rasa ibunya itu memang harus kuat ya. Cita rasa ibunya itu memang harus kuat gitu. Beberapa orang menyebutkan itu, kenapa harus ibunya? Karena memang ibunya sudah semacam punya sertifikat ISO lah gitu. 9 bulan sudah terlatih, sudah bisa melahirkan, sudah terlatih waktu menyusui dan lain-lain gitu. Nah, ayah, ibu mulai mendistribusikan, melibatkan ayah secara intens untuk dipersiapkan ke tahap yang kedua. Itu yang kita menyebut ini tahap ayah ini. Nah, tahap yang ketika Bunda Aisyah sangat luar biasa itu. Gitu. Nanti di umur 8 sampai 15 tahun. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang memiliki SWT, 8-15 tahun itu adalah keterlibatan ayah yang sangat luar biasa. Menghebatkan apa? Menghebatkan akal anak perempuan, menghebatkan jasad anak perempuan, menghebatkan ruh anak perempuan. Dan di umur itu, ayah memang harus secara ketat pegang ini, baik laki-laki atau perempuan. Di umur-umur ini gitu. Karena nanti lewat 15 tahun, sudah sangat susah kita untuk megang anak laki dan perempuan. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi kenapa saya tadi bilang gini, Haji Benri, roadmap kita ketika anak perempuan kita 8-15 tahun itu kita nggak dipegang oleh kita sendiri gitu. Itu ada kita di sekolah. Kita nggak tahu maksudnya arahnya mau jadi apa gitu ya. Mau jadi apa gitu. Kita kapasitas otaknya seperti apa, ruhnya seperti apa, karena bukan kita yang terlibat gitu. Nah, padahal kalau kita melihat kepada asolahnya, ke Bunda Aisyah, ke Bunda Maryam, Bunda Khadijah dan lain-lain itu ternyata memang itu adalah saat perempuan. Karena kan kita tidak, kalaulah anak perempuan kita jadi pengusaha, anak kita menjadi seorang nanti ekonom yang hebat, mungkin kemudian kita sepakat itu kan hanya bonus dari Allah, bukan itu tujuan utama gitu. Nah, untuk merubah paradigma ini karena sudah terlanjur kita, itu tadi yang saya bilang, branding roadmap itu sudah ada, nge-brand di diri kita secara internalize gitu. Jadi apa yang terjadi, Bapak, Ayah, dan Bunda, kalau kita baca terminologi Ghazul Fikri itu, nah salah satunya itu adalah bagaimana menjauhkan pola Aisyah ini dari anak-anak kita. Gitu. Jadi menjauhkan itu gimana maksudnya? Menjauhkan sosok Aisyah ini muncul, kebayang ya Ustaz Benri, kalau anak misalnya anak 8-15 anak perempuan itu kapasitas otaknya luar biasa, kapasitas dia untuk mengabsorb karakter, kapasitas dia untuk mengabsorb yang lain sangat luar biasa. Kebayanglah kalau perempuan muslimah, anak-anak perempuan kita seperti Bunda Aisyah di umur-umur itu kebayang nggak ketika dia nikah nanti umur 16, 18, 19 tahun, dia hafizoh, dia menghafal hadis, dia sudah terlatih gitu. Kebayang nanti umur 22 tahun dia menikah, dia punya anak. Generasi seperti apa yang akan lahir gitu loh. Nah, artinya kalau saya baca di terminologi Ghazul Fikri itu adalah yang paling ditakutkan orang di luar muslim, mohon maaf ya teman-teman, di luar muslim adalah karena supaya jangan lahir ibu-ibu hebat. Itu yang paling ditakutkan sebenarnya. Lagu Bunda Aisyah ini kenapa menjadi kita serius memikirkannya, karena apa gitu. Tadi saya bilang persoalan estetika dan etika itu penting. Kalau etika itu kita harus urus benar, karena ini kalau di Ghazul Fikrinya yang saya pernah baca, Bunda Aisyah ini salah satu yang memang ditakuti oleh orang-orang di luar muslim.
Kalau Artinya lahirlah kalau orang perempuan, gitu. betul para Lahirlah perempuan anak-anak muslimah. perempuan seperti Bunda Aisyah. Kebayang Ustadz Benri, nanti Hmm, akan lahir anak-anak yang seperti apa? Kebayang iya, Ustadz Benri. betul. Nah, kebayang akan perubahan yang luar biasa nanti, gitu ya. Ibu, bapak, ibunya, gitu misalnya, ibunya dia, gitu, karena dia menghafal hadisnya banyak, dia Hmm, terlatih di pernikahnya, terlatih Al-Quran hmm, yang nggak ada masalah, gitu loh. iya, Ketika dia hamil, dia ulang bacaan murojaah hafalan. Kebayang ini, kebayang betul. itu. Nah, prosesi semacam ini yang dibikin oleh orang-orang di luar Muslim untuk supaya anak perempuan kita jangan bersentuhan dengan ide yang semacam itu. Iya, Kenapa kita harus serius mengurus nyanyi, misalnya nyanyi Bunda Aisyah itu kontennya kenapa harus kita bilang? Karena beliau bukan bukan hanya sekedar apa gitu, bukan hanya sekedar ya perempuan ini, bukan gitu, tapi ini memang hmm, ditakuti gitu loh. betul. Sosok beliau yang kalau kita pahami adalah justru kalau tumbuh dalam umat ini akan mencetak generasi luar biasa masa depan, masa begitu ya. Oh, Masya Karena kan Allah. beliau sendiri kan memang digelari Ummul Mukminin. Kunyah beliau adalah Oh, Ummu Abdillah karena memang beliau tidak betul, dikaruniai oleh anak sepanjang menikah oleh baginda Nabi. Tapi yang luar biasanya beliau dalam tanda kutip kenapa disebut Ummul Mukminin karena justru mencetak generasi betul, generasi betul, hebat kan setelahnya. betul, Salah satu betul, yang menjadi muridnya adalah Urwah bin Zubair, salah betul. satu ulama fikih di masa Ya, tabiin yang luar biasa ya, menjadi guru di beberapa betul. termasuk Said bin Jubair. Nah ini mungkin menjadi suatu pelajaran penting. Ada yang menarik di Ya, sini, Ayah Irwan, memang ah, pertama memang untuk sampai kepada karakteristik wanita idaman yang mungkin kalau kita benturkan ke generasi hmm, kekinian, tadi kan sudah sempat disampaikan salah satu hadis hmm, yang menunjukkan hmm, betapa ada satu sifat yang jadi sifat dasar wanita muslimah dan wanita unggulan, yaitu hmm, memiliki sifat ya, muruah ya, hmm, memiliki kehormatan, menjaga ya, kehormatan. Dan hampir ya, semua wanita-wanita mulia di dalam Islam itu hmm, mereka digelari at-tahirah, ya, wanita suci. ya, Dan suci. itulah salah satu yang kita bisa rekam dari jejak isi-isi Quran, ya. Makanya ini Ya, harus kita angkat lagi, menjaga ya kehormatan, kesucian itu kan salah dan satu nilai poin wanita yang harus eh, dijaga, ya. dan dan tujuan roadmap ujung dari membesarkan, mengasuh, menghebatkan anak perempuan kita dan menjadi wanita suci kan gitu ya, Ustaz Henry. Betul, betul. At-Thahirah. Karena memang Nah, tuh. menarik ya, kayak kebayang nggak ternyata memang mulai Hmm. dari Khadijah nih memang jarang dibahas. Khadijah kan digelari At-Thahirah, istri Nabi yang Betul. At-Thahirah, memiliki perasaan cinta sama Nabi tapi menjaga kemuliaannya, tidak nembak langsung, tidak genit seperti mungkin agresif sebagian wanita. Dia menjaga kehormatannya dengan menyampaikan perasaannya kepada Nufaisah dan Nufaisah pun menyampaikan dengan cara yang elegan gitu ya. Terus bagaimana juga istri-istri seperti Aisyah tadi menjaga menutup auratnya pada saat dibarakan di depan jenazahnya Umar bin Khattab yang ada di samping Betul. tempat tidurnya beliau. Padahal kan kalau kita perhatiin ya lah depan jenazah ini menunjukkan bahwa Hmm. kepada yang sudah mati saja beliau menjaga adab ya Hmm. kehormatannya apalagi kepada yang masih hidup maka sungguh Allah menjaganya dari fitnah yang selama ini mungkin pernah ada yang sampai ada kisah hadisul ifki yaitu ketika sempat di, ada orang-orang yang mungkin benci dan Hmm. memang menjadi sasaran Iya, tembak dulu nih Bunda Aisyah nih ya iya. disebutkanlah dengan sahabat Sofwan bin Muattal ya beliau dituduh selingkuh tapi Allah sendiri yang mentazkiyah Hmm. mensucikan dengan kalau Iya, turunnya perintah ayat atau ibat litoibin atau ibun litoibat artinya memang iya. saya jadi menarik nih bahasan Ayah Irwan tadi di awal. Kenapa ya Bunda Aisyah ini Saya tuh profilnya? memang agak selalu menarik, Ustaz Bendy. Iya memang ya menarik Hmm. angkot kan mana gitu. Pembahasan yang maksud saya menarik itu adalah baru ngeh gitu ternyata memang dari sekian istri Rasulullah Aisyah ini memang salah satu sasaran tembak yang katakanlah sedang berusaha dirusak namanya ya ternyata eh, Oh, itu saya memiliki target besar ya Irwan luar iya, biasa ya iya. pandangannya luar Saya biasa. eh, iya, makasih Ustaz Bendy ya. Saya saya ini bukan bukan mau apa Ustaz Bendy ya.
ada kesempatan lah kemarin itu ke keliling-keliling ke Eropa gitu ya. Kemana tuh Ada Irwan ke Eropanya? Ke Bojonggede, Tambun Bojonggede. mana? Lewat dikit, Ah, lewat dikit. Tambun, ya Cikoneng, Nah, Cikoneng lewat. Koneng ya, situ kalau Koneng ada gitu. Jadi Gimana? ada sebuah diskusi, ini menarik tentang Bunda Aisyah nih. Diskusi di Maaf dulu Frankfurt. sebelumnya. Ntar dulu ya. Ini kanan. Hmm. Ini kanan ya. Ini Oh iya. kiri. Khawatir nanti diprotes. Oke, lanjut Irwan. Maaf, maaf. Ada Oh, diskusi oh di iya, iya, Frankfurt. iya. Diskusi Di Frankfurt. Frankfurt. Ya, Frankfurt. Ah, Lapasnya. Tolong di Frankfurt. Frankfurt. Nah, Ah, di iya. Frankfurt. Nah, yang menarik diskusi itu, pembahasan-pembahasan fathering itu, salah satu item itu adalah bagaimana Bunda Aisyah ini, bagaimana profil anak perempuan gitu ya, anak perempuan itu dia harus kalau anak perempuan itu tidak menjadi Bunda Aisyah, anak perempuan itu harus diasyikkan dengan seni, diasyikkan dengan fashion, sehingga yang paling menarik itu adalah jangan sampai anak-anak perempuan dari kaum musliman itu anak perempuan itu jangan dia sampai seperti pola tumbuhnya Bunda Aisyah. Maksudnya begini Ustaz Benri. Misalnya Ustaz Benri kan ada 3 orang putri itu ya Ustaz Benri ya. Jadi salah satunya Aisyah. Saya ingat Namanya Aisyah. Saya ingat almarhumah Ustazah Yoyo Yusroh gitu. Itu nggak pernah memanggil anak perempuan itu remaja. Nggak pernah gitu. Dan saya dulu pernah tanya karena dulu pernah jadi guru di sekolah beliau. Ya, Kenapa nggak dipanggil yang ada gajinya lumayan ya? Lumayan lah, 35.000 itu. Ya, beras gaji. Nah, satu yang menarik itu beliau bilang adalah beliau menyebutkan gitu ya bahwa nggak boleh ada anak perempuan kita. Jadi anak perempuan kita itu jangan sampai gitu loh, sampai dia ada masa-masa dia ngambang gitu loh Ustaz Benri. Gitu, ngambang dia. Jadi kalau beliau itu dulu Ustazah Yoyo ini anak beliau misalnya umur kelas 3 SD itu sudah dipanggil dipanggil dan diberikan peran itu sebagai perempuan. Ya, sebagai perempuan ya. Sebagai muslimah memang. Betul di dalam. Ya. Betul. Tadi menarik dan ya. Sudah diajak berbicara. Okay. Tadi sempat kenapa tuh Irwan nggak mau dipanggil remaja itu kenapa tuh Irwan? Karena memang tidak ada gitu loh nih. Karena memang tidak ada, artinya begini. Jangan sampai anak-anak ini dalam masuk ke sebuah etape di mana sebenarnya etape itu bukan untuk dia gitu loh. Di mana etape itu untuk melenakan dia gitu loh. Gitu. Iya. Jadi etape itu gitu. Karena memang hidup ini pendek gitu, anak-anak perempuan kita usianya juga pendek, banyak hal yang harus kita lakukan seperti yang Ustadz Wendri bilang bahwa terlalu banyak pekerjaan daripada waktu yang disediakan. Betul. Dan itu memang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu, maka kan kita misalnya seperti misalnya Ustadz Wendri ke anak-anak. Anak-anak itu nggak usah takut, anak-anak itu nggak punya istirahat. Dia istirahat kok. Sambil dia bermain dia bisa istirahat gitu. Sambil dia melakukan apa dia bisa istirahat gitu. Tetapi yang nggak kurang dari kita itu adalah memberikan tugas-tugas kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita takut itu. Nah, waktu diskusi di Frankfurt itu, Pak Ustadz Benri, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris diskusinya. Bahasa Minang. Oh, sih. Nggak, saya pastiin aja. Pastiin berarti lancar lah ya. Terus gimana? Enggak, waktu itu kan ditranslate. Kan ada alatnya. Gitu. Translate gitu. Jadi orang udah selesai. Tempat takjub juga diskusi di Frankfurt pakai bahasa Inggris. Enggak. Jadi kan diskusi di Frankfurt hari ini. Terus direkam. Gitu. Besoknya baru ngerti. Gitu. Besoknya baru ngerti. Orang udah bubar baru ngerti. Gitu. Gak usah frustasi gitu nah, Pak. Iya. Oke, lanjut. Jadi yang tadi saya sampaikan itu Ustaz Benri. Jadi rupanya gitu. Yang paling ditakutkan orang itu adalah bagaimana lahirlah ibu-ibu. Nah, gitulah lahirlah ibu-ibu yang kualitasnya, kapasitasnya sangat luar biasa gitu. Jadi jangan, kenapa itu alasannya kenapa nggak mau dipanggil remaja itu, karena nanti kapasitas dia sangat luar biasa harusnya berkembang saat itu. Dia sudah bisa bertanggung jawab, dia sudah memikirkan, gitu loh Ustaz Benri gitu. Iya, memang istilah remaja sendiri. Ya mungkin buat teman-teman juga yang bergabung, istilah remaja sendiri kan sebenarnya yang sekarang populer itu mengadopsi dari
salah satu temuan dari psikolog barat ya, Stanley Hall, yang beliau mendefinisikan sebuah rentang usia yang sulit disebut dewasa karena perilakunya masih kanak-kanak, sulit juga disebut anak-anak karena badannya sudah besar. Makanya demi amannya si Stanley Hall ini menyebutnya dengan istilah teenager. Yang sayangnya deskripsi teenager adalah membenarkan perilaku-perilaku buruknya kan, seperti suka melawan, membantah, berhura-hura, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan itu yang dianggap jurnal internasional lewat riset yang mengambil segmen anak-anak muda di Barat ya, di Amerika. Sayangnya dia tidak bergeser kan ke negeri Muslim, ke para sahabat-sahabiah, sehingga ini yang dibenarkan. Bahkan dalam literatur Arab sendiri itu sampai keluar istilah murahakoh. Murahakoh sendiri istilah asing yang sekarang terjemahkan remaja. Sebenarnya dari kata rohako, yang rohako itu maknanya dalam surat Al-Jin ayat 6 adalah yang selalu berbuat dosa ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Ya, dan bahwasanya kebanyakan manusia dari kebanyakan laki-laki dari kalangan manusia minta tolong kepada laki-laki dari kalangan jin, dan bahwasanya jin itu selalu berbuat dosa, rohako. Jadi ada yang menarik, orang Arab sendiri psikolognya ketika mengambil terminologi dari Barat, dia juga mendefinisikan anak-anak ini apa ya, yang disebut teenager. Ya udahlah, murahakoh aja, artinya yang selalu berbuat dosa, yang selalu berbuat ngeyel, yang selalu ngelawan gitu ya. Nah, sampai ke kita remaja sendiri akhirnya mengambil sebuah definisi namanya remaja, tapi terminologinya terminologi yang kurang lebih sama. Ya, misalnya selalu menganggap ya wajar namanya anak remaja ya. Kan gitu ya, wajar genit, wajar caper, wajar apa ya tadi yang ngeselin, wajar begini-begini ya. Nah, ini yang kita khawatirkan mungkin gitu ya Hirwan ya. Jadi ketika terminologinya memakai istilah remaja, akhirnya role modelnya tidak sesuai kan gitu ya. Padahal kalau kita lihat Bunda Aisyah sendiri dinikahi Rasul 6 tahun, begitu haid 9 tahun baru serumah dan digauli. Setelah itu beliau memiliki produktivitas yang luar biasa sebagai seorang anak usia balik ya, yang justru diposisikan sebagai Ummul Mukminin padahal umurnya sendiri masih belasan tahun kan. Bayangkan bahwa seorang yang berusia masih kan Rasulullah sendiri wafat pada saat Aisyah umur 18 tahun kalau tidak salah. 18 tahun. Artinya 18 tahun tuh kalau di istilah sekarang itu kan masih ABG. Tapi panggilan Rasulullah meminta kepada setiap sahabat yang usianya jauh Ummul Mukminin. Nah, Ummul Mukminin itu sendiri ibunya orang-orang beriman. Itu memberi sebuah isyarat betapa beliau memiliki yang kapasitas yang luar biasa tentu saja ya. Nah, ini menarik. Itulah Ustaz Bendri yang itulah yang sebenarnya yang kita takutkan. Orang-orang selalu dengan paradigma memasangkan paradigma ini memasangkan ke Rasulullah menikahi anak kecil gitu. Itu kan paradigma kita gitu loh. Betul. Nah, paradigma kita yang kita pasangkan ke sana, yang kita nggak mengerti gitu. Kenapa? Karena tahap perkembangan kita yang seperti itu tadi, Ustaz Bendri. Nah, yang kembali yang tadi saya bilang itu Ustaz Bendri, ini salah satu yang ditakutkan oleh orang luar Islam, melahirkan ibu-ibu yang seperti Bunda Aisyah ini, gitu. Karena kan target kita sebenarnya dalam pengasuhan itu kan paling puncak 18 tahun sebenarnya, Ustaz Bendri, 18 tahun, 20 tahun. Sekarang kebayang Ustaz Bendri ya, bagaimana anak perempuan kita 20 tahun, jadi apa dia sekarang? Apa yang bisa dia lakukan umur 20 tahun gitu? Karena apa? Karena waktu terbaiknya itu yang tadi kita bilang, dia masih remaja, dia masih bisa boleh apa gitu loh Ustaz Bendri gitu. Sementara kita sudah terperangkap sebenarnya ke sebuah pola pemikiran yang akan melemahkan generasi ini ke depan. Iya, insyaallah ya. Ini ada pertanyaan udah mulai masuk nih Irwan yang banyak bergabung malam ini. Ini mungkin karena kita ngambil sesuatu yang viral, jadi kayaknya peminat tayangan kita brother juga malam ini juga banyak yang bergabung nih. Tadinya mungkin mereka ketika mendapatkan share ini mungkin berasumsi salah satu di antara kita akan menyanyi kayaknya.
kayaknya gitu ya. Iya ya, Mungkin saya betul. tawarkan ke Ayah Irwan Iya ya. Nanti di penutup sebagai lah saya hadiah. Oh, penutup di, lah ya. di Ya, closing ya. ya, Maksudnya ya, setelah ini acara di closing saya iya, nyanyi iya, sendiri gitu. iya, bukan maksudnya pas Ayah nyanyi pun orang udah langsung close kayaknya. Iya. Dan Iya, saya orang sebenarnya udah agak agak ini sebenarnya agak agak apa ya, antara kalau saya nyanyi mungkin saya rubah liriknya karena gitu tuh. eh, rasa hormat yang apa ya ke Bunda Aisyah ini yang Iya, susah kita ungkapkan gitu loh sebenarnya. Jadi betul. bukan Dan sekedar diperlihatkan bukan sebagai bukan seorang perempuan pencinta, bukan itu gitu loh sebenarnya. betul. Tapi Dan ada hal yang itu sangat besar gitu loh. sudah ada sebenarnya Irwan yang sudah membuat lirik-lirik yang baru ya yang sekarang juga lagi viral juga. Nah, Irwan ada pertanyaan nih, mungkin kita coba jawab ya. Apa teladan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang bisa diambil orang tua yang tidak berketurunan? Mengingat Aisyah sendiri ketika menikah dengan baginda Nabi Rasulullah tidak dikaruniai anak. Apa yang mungkin bisa diambil hikmahnya ya, Irwan? Kalau saya adalah prinsipnya adalah nggak harus dengan anak biologis ya, misalnya itu ya. Gitu. Banyak hal yang harus kita lakukan gitu ya. Seperti misalnya apa ya kita janganlah ngambil contoh-contoh yang lama-lama, misalnya contoh yang paling dekat dengan kita Said Qutb, Zainal Al-Ghazali dan lain-lain itu. Oh, begitu banyak hal lahir dari tangan beliau. Beliau nggak punya anak, tapi lahirlah pahlawan-pahlawan hebat dari tangan beliau gitu. Kalau saya ngeliat gitu ya. Bagus Enak sekali banget nih. minum terus ini. Ya, alhamdulillah. Memang ini studio kita sangat Mana minumnya? ramah. Jadi ini buat ibu yang bertanya, ada poin menarik yang mungkin Saya saya minum juga, jadi saya minum. catatan. Masya Allah. Ya, itu Pak Tupperware. Wah, apa tuh? Nggak kebaca tulisannya. Nggak kebaca. Oke. Jadi buat siapapun yang mungkin Allah uji dengan takdir bahwa belum diberikan keturunan Allah, terus berusaha, tidak boleh putus asa, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam memohon tanpa pernah lelah, tapi esensinya salah satunya adalah ternyata untuk bisa mulia di sisi seorang wanita tidak sekedar dilihat dari memiliki anak biologis ya, karena Aisyah sendiri cuma menjadi contoh betapa tidak memiliki anak dari baginda Nabi, tapi dimuliakan statusnya, bahkan dalam sebuah hadis seperti makanan yang paling utama di antara makanan yang ada di sekitarnya itu kalau posisi Aisyah Ummul Mukminin. Dan itu juga yang bisa kita lihat dari contoh-contoh yang lain. Sebelum Aisyah, ada juga wanita yang disebutkan dalam hadis namanya Asia. Asia Imro'ati Firaun ya, namanya mirip-mirip, satu Aisyah, satu Asia. Aisyah juga tidak memiliki keturunan dari Firaun, tapi dimuliakan salah satunya karena memiliki anak asuh yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Ini salah satu pelajaran bagaimana kita mengambil hikmah ya bagi yang Allah uji tidak memiliki keturunan. Ada lagi nih Ayirwan nih. Ya, mungkin Ayirwan bisa menjawab. Tadi ada yang protes masalah saya minum, untung dia bilang jangan minum tangan kiri. Udah bilangin ini kanan, ini kiri ya. Sayangnya kameranya mirror, itu harus dijelasin sering-sering. Ustadz, saya ayah yang bekerja di pertambangan dengan waktu cuti 6 minggu sekali. Bagaimana peran ayah dalam pendidikan jarak jauh untuk anak perempuan? Nih, aneh Ayah Irwan gimana nih? Ini ayah pertambangan nih. Kalau 17-an biasanya datang ya. Karena kan ada lomba tarik tambang. Iya, betul. Iya, kalau saya teorinya secara fathering, saya yang paling utama itu kan memang adalah keterikatan hati dulu, keterikatan kita kepada Allah dulu kan itu ya. Gitu. Karena hampir banyak ulama menunjukkan bersoal hubungan dengan anak itu yang paling penting jangan ke anaknya dulu, tapi bukalah hubungan dengan Allah lebih dahulu gitu. Karena hatinya anak itu yang punya Allah gitu, yang akan memegang tuh Allah. Bahkan ada bapak yang memang setiap hari ketemu dengan anak gak kebuka juga hubungan dengan anaknya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bisa langsung gitu. Karena hubungan dengan anak itu nggak akan bisa selesai dengan parenting skill, itu nggak akan bisa gitu. Parenting skill itu nomor kesekian gitu. Tetapi yang paling utama adalah
Apa dulu yang membuka hati, siapa dulu yang punya membuka hati kita dan hati anak-anak kita. Kalau Falyattaqullah ya, saya ayah bertakwa. ya, Hmm. kalau saya ayah yang paling utama itu adalah jangan lupa kalau ada seorang penggiat parenting di Inggris itu, saya lupa namanya siapa ya. Beliau menyebutkan hampir seluruh kiat beliau itu, beliau sebut kiat apa itu, yang paling utama itu beliau bilang adalah doa. Nggak ada selain itu. Jadi beliau ini sangat terkenal nih. Hampir semua kiat-kiat itu beliau muslimah, gitu ya. Dipanggil orang Amerika apa-apa gitu. Selalu beliau bilang bahwa di dalam pengasuhan anak itu tidak ada yang tadi beliau bilang itu. Parenting skill itu nomor kesekian. Gitu. Mau kiat komunikasi, mau kiat apa selalu doa. Nah, saya menyarankan ke ayah adalah perkuatlah hubungan kuatus silah billah dengan Allah, perkuatlah itu gitu. Karena nanti Allah itu yang akan menjaga gitu. Jarang ketemu juga nggak apa-apa, nggak usah ayah pikirkan gitu. Karena memang yang penting ayah berangkat pergi itu memang jaga ini syariat Allah gitu. Itu udah yang paling utama. Menurut saya yang pertama adalah kekuatan hubungan dengan Allah. Misalnya ayah bisa sempat sholat duha. Nah, selesai sholat duha, bayangkan wajah anak, kemudian doa, dan kemudian beberapa ulama menyarankan paksa teteskan air mata, paksa ini. Bayangkan wajah anak, sebut namanya, doakan apa yang ayah mau sampaikan. Nah, secara teorinya ini di fathering itu ada penelitiannya di Amerika Serikat, ada sinar apa gitu yang menghubungkan di sholat duha itu. Di waktu tersebut itu ya. Iya, itu ada penelitiannya itu, di sekitar 7.000 orang tuh ada penelitian itu. Ada 3.500 orang yang nggak sholat duha, ada yang sholat duha. Nanti ditanya ke anaknya yang 3.500 ini yang ayahnya nggak sholat duha, tanya ke anaknya, pas di waktu sholat duha itu, kamu lagi mikir apa gitu? Nggak mikir apa-apa kata anaknya gitu. Tetapi bagi ayah yang sholat duha, setelah sholat duha, kemudian ditanya sama anaknya gitu, kamu lagi mikir apa nak sekarang gitu? Aku lagi mikirin ayahku. Masya Allah. Gitu. Di waktu jadi momen saya, ini ya, momen terbaik ya. momen terbaik. Iya. Nah, Waktu duha. kuatkan ini dulu kalau menurut saya nih ayah, kuatkan ini dulu ayah, kuatkan ini dulu gitu. Kuatkan kuatkan dulu keyakinan kita bahwa semuanya itu yang menjaga Allah, yang menjaga Allah. Kuatkan ini dulu, baru kita masuk kepada persoalan-persoalan yang teori. Nah, kalau teorinya kan gini ya. Kalau ini mungkin kita udah sering kita bahas di Brother nih. Kalau anak-anak itu dari ayahnya itu baik anak perempuan, anak laki-laki, dia butuh psikologis, butuh peran, butuh tokoh gitu. Nah, kalau ayahnya anak perempuan kehilangan ayahnya secara fisik, dia masih bisa bertahan. Yang agak susah itu udah kehilangan ayah secara psikologis. Nah, kalau anak-anak yang umur 7 tahun atau 8 tahun, kalau di fathering itu teorinya menghadirkan ayah secara psikologis itu bisa lewat imajinasi, karena itu kekuatan imajinasi anak masih kuat. Ibu minta ke ibunya seperti Bunda Hajar. Nah, kalau misalnya bagaimana peran ayah itu masih tetap meskipun ayahnya nggak ada, ibu imajinasikan ayahnya kepada anak perempuannya. Jangan misalnya bercerita apa? yang baik-baik ya. Gitu. Misalnya anak perempuannya apa gitu ya, yang hubungannya dengan peran ayah lah gitu. Nah, ibunya bilang, insya Allah Nina, kalau ayahmu datang, ayahmu itu adalah orang yang paling melindungimu. Nanti kalau apa-apa, pasti ayahmu yang hadir. Secara imajinasi, ayahnya tetap hadir. Nah, kalau teorinya di fathering itu, kalau anak-anak umur 8-15 tahun ke atas, ya kita menyebutnya dengan role model, role play, gitu. Jadi, anak perempuan itu, nanti di role play kan anak perempuannya memerankan peran ayahnya, gitu. Nah, kalau 15 tahun ke atas, itu namanya role being. Anak perempuannya memerankan ayahnya, dia menjadi ayah itu sendiri. Jadi intinya, kalau saya, intinya adalah satu adalah kekuatan dulu hubungan dulu kepada Allah, gitu. Semua kepada Allah. Nah, kemudian teori-teori yang tadi itu apa, Bunda, yang ayah yang kalau punya anak 8 tahun, bagaimana menghadirkan proses psikologis ya seperti itu, anak 8-15 tahun dan seperti itu. Itu sebenarnya kalau dari saya. Makasih nih. Ya ini juga buat ayah dimanapun berada, memang kalau diringkas apa yang ayah sampaikan, dua yang harus diberikan kebutuhan anak. Pertama, kebutuhan persepsi kebaikan, imajinasi, bahwa sosok ayah ada sosok yang peduli, baik, dan itu bisa disampaikan oleh lisan ibunya. Yang kedua adalah sosok stimulasi ya, persepsi stimulasi, di mana ayah bisa menstimulan. Kalau sekarang ada teknologi video call,
atau mungkin komunikasi, mungkin inilah sesi di mana ayah yang mungkin terpisah jauh untuk mungkin memanfaatkan momen-momen saat anak lagi sedih, ya saat anak sedang, ya kalau di buku Fatherman, promo kan boleh kita, Fatherman, betul, balik, betul. buku Fatherman ini ada buku Ayah Irwan tapi nggak bawa. Ini juga membahas tentang bagaimana sosok ayah bisa jadi menjadi kalau figur. nanti bisa dibeli yang ini. Oh ya. Yang di bawahnya itu, ini aku mau ayah, ini juga wajib dibeli nih, buku Ayah Irwan ini menginspirasi buku saya. Jadi buku saya ini terinspirasi dari buku Ayah Irwan yang sejatinya menjadi panduan. Siapapun yang bekerja, kalau saya sarankan ayah yang mungkin lagi tambang, mungkin diusulkan kepada HRD-nya untuk buku tentang ayah itu jadi koleksi, nggak harus buku kami. Gak harus buku tentang Fatherman, gak harus buku tentang, tapi bagaimana ayah-ayah itu punya bekal ketika dia harus berpisah, dia harus punya bekal manual booknya, dia apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah ini kalau penting. Dulu di Turki itu Ustadz Benri, ada seorang wali kota di Turki, umurnya 27 tahun. Nah beliau itu salah satu kebijakan beliau yang sangat luar biasa itu, mengatasi perceraian, mengatasi soal ekonomi. Itu apa yang beliau lakukan, membagikan buku tahap perkembangan ke masing-masing ayah gitu. Jadi kalau saya setuju tuh Ustadz Benri, ayah yang kerja di tambang, yang di offshore di mana itu, salah satu buku wajib yang ayah pegang itu adalah tahap perkembangan anak-anak ayah. Jadi sehingga ayah mengenal, recognize your children gitulah gitu. Jadi yang kenal harus betul ngomong apa gitu ya sama anaknya kan gitu ya. Apa karena sih nanti kebutuhan? Nelfonnya kan juga berbeda Ustadz Benri. Nelfon anak umur segini, openingnya seperti apa, closingnya seperti apa gitu. Iya, makanya Ayah Irwan sendiri kan nanti pekan depan ngisi kuliah keluarga tuh di Like ya. Salah satunya kan Ayah Irwan membahas tentang anak-anak di usia. Yang di belakang Ustadz Benri. Ya itu kita sengaja tuh. Kuliah keluarga kan memang kami gagas untuk memberikan kebutuhan nih buat para ayah yang lagi sibuk ikut deh kuliah keluarga dan alhamdulillah dapat sertifikat di mana kuliah keluarganya memang pakai WhatsApp sengaja. Kenapa pakai WhatsApp? Selain lebih hemat kuota, bisa sambil besok diulang lagi pun masih bisa. Sekaligus juga ada catatannya, ada resumenya. Sekaligus juga ayah juga bisa disimpan. Kemudian ayah juga bisa bertanya tanpa harus takut curhat. Nanti diatur sama admin tanpa perlu diketahui. Yang paling penting di kuliah WhatsApp yang kami bikin, selain ada Ayah Irwan, ada Kak Hilman, ada saya, dan juga ada Kak Daus, itu ada bentuknya berbeda. Selain kita menyampaikan per poin, ada gambarnya, ada audionya, juga ada video pengantar yang mudah-mudahan memberi inspirasi. Masih ada kesempatan buat hari Jumat besok yang mau daftar ke 0811 8077 ya 74748. Tuh nomornya tuh. Set gitu ya. Ini sengaja bagi yang mau nih, tadi ayah yang nanya, mendingan ikut deh kuliah ini, insya Allah ada Ayah Irwan dan saya membimbing. Tapi nih Ayah Irwan, hari Jumat itu tentang prabalik ya? Ini prabalik, kebetulan sama Kak Daus yang biasa sehari-harinya nanganin anak-anak prabalik. Iya betul. Ya, ada yang nanya lagi nih Ayah Irwan, dari Rahma di Taman Mini. Deket nih dekat rumah saya nih. Saya mau nanya. Datang aja, Oh iya, kemari aja daripada. Tapi nggak boleh, kita kan physical distancing. Ayah tahu nggak bedanya physical distancing sama social distancing? Tahu, anak IPS sama anak IPA. Makanya kalau anak bahasa dia nggak ada distancing. Enggak. Wah, ayah nyampe juga ya, nyampe juga lawatan. Iya dong. Gitu. Iya dong. Gaul juga ya. Oke, ada pertanyaan nih. Ibu ada madrasah utama bagi anak. Apa urusan dalam pendidikan anak itu sepenuhnya hanya istri atau ibu? Wah, ini mah sebenarnya pertanyaan yang ingin menunjukkan kepada laki-laki, hei laki-laki, bahwa jangan sekedar merasakan bahwa ibu sebagai madrasah pertama. Sosok ayah, sosok yang sangat berperan, apalagi bagi seorang anak wanita, yaitu the first love-nya, cinta pertamanya. Riset-riset menunjukkan betapa anak wanita yang dekat dengan ayahnya, salah satunya mampu menjaga kehormatannya. Ya, kehormatannya. Tadi kan kita bahas tentang betapa mulianya seorang Bunda Aisyah yang saat berada di depan arwahnya atau kuburannya Umar saja,
dia menutup auratnya meskipun tidak ada, itu menunjukkan kehormatan. Dan ternyata nih pengaruh anak wanita yang menjaga kehormatannya itu dipengaruhi betul oleh figur ayah. Sehingga khawatirnya nih kalau anak wanita nggak ada figur ayah, maka banyak sekali peluang masuk laki-laki lain yang disitulah rusaknya kehormatan bagi anak wanita. Jadi makanya kenapa para ayah wajiblah terlibat dalam pengasuh. Kalau al-ummu madrasatul ula wal abu roisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak, tapi ayah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang luar biasa nih. Irwan, ada lagi pertanyaan? Tadi mau ditanggepin nggak yang tadi tuh? Udah, Ustaz Benri. Waktu kita 6 menit lagi. Ya, ini yang namanya kalau saya yang tadi itu kita harus move on lah. Itu udah prinsip-prinsip lama lah itu. Gitu. Ibu aja. Ini anak-anak kita ke depan ini, pengasuhan ini penuh dengan kompetisi. Gitu. Sangat luar biasa kompetisinya gitu. Jadi memang hal-hal yang menurut saya yang ini udahlah kita ayah itu ya seperti yang Ustaz Benri bilang lah. Mau nebeng-nebeng aja, kasih pendapat yang lain. Nih belakang itu ada ya Irwan tulisan tuh, apa tuh? Apa tuh? Bebas akses. Maksudnya apa? Kajian YouTube Ayah Irwan dan saya sekarang tidak perlu daftar. Pagi-pagi di bersama Ibu Tangguh ada saya dan sore hari sama Irwan. Cukup subscribe channel Langkah Kita dan bunyikan loncengnya, nyalakan loncengnya itu nanti dikasih tahu setiap Senin, Rabu dan Jumat ada tayangan rutin kita, serial Ibu Tangguh dan serial Ayah Hebat. Nah, ini bagi yang mau ikut. Nah, kita memang memang mengkonsentrasikan pembahasannya untuk membantu para ayah, para ibu yang dalam work from home ya, yang lagi di rumah gitu. Nah, mungkin nanti ada kiat-kiatnya. Insya Allah nanti di setiap Ajo pagi-pagi hari dan saya di sore hari, insya Allah. Masya Allah. Ini ada masukan atau pertanyaan, bagaimana sebenarnya pola asuh ayah bundanya dari Bunda Aisyah yang Radhiyallahu anha sehingga ya siap dinikahi Rasulullah SAW. Ya ini memang pertanyaan mengenai wanita untuk menikah. Hal yang paling kita sadari bahwa tadi sudah disebutkan, ketika seorang wanita memutuskan menikah, itu juga salah satunya adalah kesiapan bagaimana dia selain dipersiapkan menjadi ibu, yang tadi kalau Yauran bilang jangan dikerdilkan langsung remaja, artinya proses ketika dia balik adalah proses ketika dia siap menjadi wanita sepenuhnya. Ya kan gitu ya Ayarwan ya. Dia wanita sepenuhnya, dia sudah yang dikerdilkan bahwa dunianya harus bermain atau apa, dia siap menjadi istri, melayani suami di ranjang, melayani kebutuhan di dapur dan semisalnya. Tapi bagaimana dia mau memutuskan itu, di situ tentu ada sosok ayah yang hebat, yang luar biasa. Betul. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kita tahu adalah yang sangat setia pada baginda Nabi. Bahkan bisa dibilang kawan dekat atau kekasihnya Nabi SAW. Dan memang ketika ayah itu juga memberikan pengaruh kepada sosok anak wanitanya, dampak yang paling utama adalah ayah itu akan menjadi role model di dalam penentuan jodoh. Jadi jodoh seorang anak wanita itu juga tergantung dari apakah ini seperti ayahku, apakah ini pilihan ayahku. Cuma dua itu aja sebenarnya. Ini kayak ayahku nggak ya? Atau ini pilihan ayahku nggak ya? Kalau itu yang dilakukan, insya Allah. Itulah rahasia sederhana. Itu Ustaz Benri, di buku-buku kecerdasan moral itu, ada beberapa hal yang oleh anak perempuan, anak laki-laki di copy paste dari ayahnya. Termasuklah namanya kesetiaan itu. Kesetiaan, kekhawatiran, ketakutan, keberanian, kebahagiaan itu anak-anak perempuan, anak laki-laki di umur tertentu dia mengcopy paste itu dari ayahnya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat kita sudah bisa membayangkan anak kita ke depan seperti apa, bisa dilihat seperti apa dicontohkan ayahnya sebenarnya. Masya Allah. Bagaimana ayahnya khawatir, bagaimana ayahnya setia. Itulah sebabnya kenapa ketika anak umur 8-15 tahun itu, ayah berhati-hatilah memperlakukan
istri gitu memperlakukan ibunya anak-anak perempuan. Karena ada beberapa tuh Ustaz Bendi yang tadi saya sebut itu, kesetiaan, kekhawatiran, ketakutan, kebahagiaan lain itu anak-anak copy paste itu dari ayahnya. Iya. Jadi sebenarnya Bunda Aisyah belajar kesetiaan justru memang ayahnya sangat setia ya, sangat iya, setia. karena yang paling menarik di Faghri itu adalah wahai para ayah, hati-hatilah karena anak-anak itu mengambil segala sesuatu dari ayah itu bukanlah apa-apa yang ayah katakan, tapi apa-apa yang ayah lakukan, kan gitu ya. Gitu. Betul. Jadi itu menjadi dasar lah anak-anak kita. Nah itulah sebabnya Ustaz Benri, kenapa tadi itu kita bicara soal bagaimana anak perempuan kita, walaupun anak perempuan kita misalnya dia ada di mana apa di pesantren atau di apa, jangan lupa bahwa itu amanah sama kita gitu. Betul. Jadi ada hal-hal yang esensi, misalnya anak di pesantren, ada hal esensi. Kalau ayah datang, nih Ustaz Benri, kalau di fathering itu anak 8-15 tahun, ayah perempuan, misalnya dia di pesantren, itu kalau ayah diberi kesempatan, ibu bapak diberi kesempatan untuk datang nengok dia, menjenguk dia sekali sebulan, itu yang pertama datang tuh nggak boleh ibu, yang pertama datang bertemuan itu jangan ibu, yang pertama datang itulah ayah. Jadi itulah sebabnya. Jadi nggak boleh itu ayah merasakan, oh aku di mobil aja, kamu ketemu dia sama anak-anak, nggak bisa itu. Karena apa yang ayah lakukan, ayah harus melakukan. Kalau anak itu anak laki-laki, ayah harus sampaikan ke dia, ayah harus membeberkan bagaimana dari kelaki-lakian yang ayah lakukan selama nggak ketemu dengan dia. Gitu. Masya Allah. Kalau anak ayah perempuan, ayah harus sampaikan, misalnya ketemu nih, ibunya jangan ikut dulu, ayahnya dulu ketemu dengan anak perempuan ayah. Ayah sampaikan bagaimana kelaki-lakian ayah selama nggak bertemu dengan anak ayah. Misalnya apa? Ayah sampaikan kesetiaan ayah terhadap ibu. Bagaimana misalnya, Dek, Mbak, kamu tahu nggak Mbak? Waktu itu ketika ibu mau ngangkat galon tuh yang isi galon untuk air minum itu udah habis, ibu baru ngangkat galon, baru megang galon aja, ayah udah langsung ayah kejar, terus ayah ayah angkat galonnya gitu. Dan ayahnya salah ngangkat ya, ternyata ngangkat ibunya. Ibunya. Nah itu adalah salah sesuatu yang anak perempuan ayah, meskipun nggak ketemu dengan ayah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi itu dicatat sama dia bahwa ini kesetiaan itu dia akan ambil dari ayahnya. Taib ya, Masya Allah. Ayah Irwan nih, inspirasi tentang pengasuhan Bunda Aisyah ini sebenarnya panjang, bisa berseri dan buku yang harus kita kan banyak sekali ya. Tapi waktu kita nih terbatas dan kadang-kadang kita nggak tahu nih, taunya dari IG main cut aja kayak pekan lalu tuh tahu main cut aja ya. Padahal kita lagi klimaksnya. Tapi sebelum kita di-cut, mungkin kita sudahi dulu pertanyaan brother kita buat teman-teman semua. Alhamdulillah masih senang bergabung dan mudah-mudahan teman-teman mulai ingat tayangan kita Senin, Rabu, dan Jumat. Teman-teman bisa melihat di channel YouTube Langkah Kita, masih ada kami ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pagi hari jam 9:30 bersama saya dan sore hari bersama Irwan jam 4:30 jam 4 sore. Baik, sekitar dan mungkin 12 detik lagi nih. Jangan ngomong lagi apa lagi. Nggak, Jumat depan mungkin sudah bisa disebarluaskan oleh Muslim TV dan lain-lain gitu. Baik, ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera.